mendatangi Demian, betul? Ya. Betul, mau ngapain? Ya, betul. Ki? Itu orang brengsek ya, saya pikir... Ini langsung. Iya, sorry. Jadi awalnya gini, dia itu dia berobat sama siapa saya nggak tahu. Kakaknya di Jawa apa di mana saya nggak tahu. Habis itu dia bilang begini, semua paranormal itu bohong. Semua paranormal. Jadi dia serang institusinya, bukan menyerang perorangan, tapi dia bilang semua orang bohong. Oke. Mulailah dia menyebutkan nama inisial si A, si B, si C, nggak menyebut saya. Saya mulai jawab, hati-hati kamu kalau ngomong, saya ingetin gitu. Beberapa lama dijawab lagi. Lama-lama dia nulis begini, oh ada yang tersinggung nih katanya. Oh, no mention tapi ya. Itu tuh tanya, ada orang yang nyentrik yang rambutnya kayak nanas. Ada tuh paranormal nyentrik rambutnya kayak nanas. Saya kan panas, maksudnya apa? Ki Kusumo merasa bahwa itu ditujukan buat Ki Kusumo. Saya belum ngomong ke sana waktu itu, cuman saya langsung jawab aja di Twitter. Saya jawab, kayaknya ada pesulap cari gara-gara, saya bilang gitu. Jawab-jawaban sampai terakhirnya dia mulai nyebut, udah bahasanya udah mulai bahasa yang nggak enak, udah nyerang lah. Ya udah saya tembak balik. Lu maksudnya apa? Maunya apa? Saya bilang gitu. Kita laki-laki, saya bilang gitu. Kalau kamu memang nggak suka sama saya, kita selesaikan secara jantan, saya bilang gitu. Jangan di Twitter. Jangan di Twitter, jangan ngomong-ngomong seperti ibu-ibu arisan, cuman nyanyi, kita selesaiin aja maunya apa. Saya selama ini tidak pernah dilecehkan orang seperti ini. Saya selama ini kalau ngobrol biasa dan tidak pernah ada yang bilang Ibu semua begana begini, nggak ada. Kalau bercanda lain ya. Iya, konteksnya bercanda saya bisa bedakan. Dan dalam hal ini saya merasa ini bukan bercanda dan ini merupakan penghinaan buat saya. Kalau dia nggak minta maaf resmi, nggak ngomong benar sama saya, ribut aja deh maunya apa. Kita selesai, laki-laki sama laki-laki. Jadi ini mau datang ke Demian hari ini? Itu? Rencananya selesai ini saya samperin tempatnya. Saya nggak tahu tempat di mana, tapi harus saya cari. Dicari juga ya. hari ini? Oke. Baik, ini contoh capture-nya ya. Ini Demian Aditya. Nggak jelas maunya apa, nggak kenal, tapi cari-cari masalah. Sorry, tapi saya nggak takut sama Anda. No mention. Gitu ya, tidak ditujukan untuk Twitternya Ki Kusumo. Twitternya Ki Kusumo apa? Ki Kusumo. Ki Kusumo. Kemudian ada lagi, Demian. Yang bikin gue sepanang itu seorang praktisi yang gayanya nyentrik, berambut kayak nanas, kerjaannya sibuk pencitraan media. Nah, satu lagi saya dibilang pencitraan. Selama ini kan saya sering membawa misi masyarakat, saya demo kemana dan lain-lain. Dia bilang pencitraan, urusannya apa sama dia? Maksudnya kan selama ini kan kerjaan saya, ngapain ngurus kerjaan orang? Tiba-tiba dibilang saya pencitraan lah, cari nama apa? Siapa yang nggak panas? Gitu. Karos, boleh tanya nggak? Apa? Sebelumnya Ki Kusumo kenal nggak sih sebetulnya? Saya kenal, tapi kenalnya tuh ya cuma kenal saya hello begitu doang. Nggak akrab gitu ya? Saya cuma nggak tahu kayak punya ada pribadi apa nggak ngerti. Kenapa dia begitu menyerang gitu ya dan melebar permasalahannya. Seperti apa sih sebetulnya komentar Demian? Kita akan lihat tayangannya berikut ini. Oh ada. Saya nggak tahu tuh, tiba-tiba aja ada fans saya dari Twitter ngasih tahu, nge-tag ke saya kalau misalnya ada orang yang tersinggung dengan kata-kata saya. Terus saya bilang, loh, emang kalau tersinggung kenapa? Berarti kalau sampai si kakak itu tersinggung, berarti dia bohong juga dong. Kan saya nggak tahu. Saya hanya nge-tweet sesuatu yang emang saya pernah alamin, ternyata dia tersinggung. Berarti ada kemungkinan besar si kakak ini juga palsu. Atau trik. Ya suka-suka saya rumah ini saya mau bikin jargon apa kan suka-suka saya. Nggak ada hubungannya, terserah dia mau ngomong apa. Cuman makanya abis itu sejak itu saya bilang, loh kok mulai ngata-ngatain sih? Oh ya udah. Saya juga bilang, loh dia pencitraan. Paranormal kok atau misalkan praktisi kok kayak datang ke ikut-ikut demo, pencitraan banget gitu. Terus gayanya juga nyentrik lah ya kan, kayak apa ya, kayak nanas rambutnya tuh. Nggak tahu lah, nggak jelas rambutnya mau diapain. Pokoknya aneh lah buat saya tuh. Apalagi ngirim XX tuh apa tuh? Hati-hati kalau misalnya tuh saya juga bisa ini loh. Itu berarti kan sebuah ancaman. Kalau ada masalah ancaman ini berarti kan ada, saya terganggu dengan ancaman Anda berarti kan. Kalau misalnya sampai dia mau nuntut saya secara hukum, silakan, saya nggak takut, silakan. Kok saya juga hanya berbicara sesuatu yang emang luas kok, nggak spesifik gitu, silakan, saya nggak takut. Serah mau apa, silakan Bapak Nanas. Nggak, mau tau nggak sulap saya itu sempurna. Oke, ini Ki Kusumo tarik nafas dulu ya. Saya lihatnya udah keringetan aku, kurang ajar. Enggak, gini. Tunggu, sabar. Gini ya. Ini karena masalahnya bukti-buktinya adalah melalui Twitter gitu. Kadang-kadang Twitter itu kan ada perkataan-perkataan yang itu tadi dibentuknya inisial atau kadang-kadang no mention. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Ki Kusumo, ketika Ki Kusumo mengatakan apa hati-hati kalau ngomong, itu menegur langsung ke Twitternya Demian atau no mention? Tidak mengetek siapapun? Enggak, saya nggak nulis. Saya cuma nulis tempat saya. Karena kan banyak
follower dia adalah follower saya adalah follower dia. Ada pesulap kalau ngomong sembarangan. Hati-hati nih pesulap, jangan sembarangan ngomong. Yang kamu sentuh bukan orangnya, tapi yang kamu sentuh adalah profesi. Sekarang gini ya, kalau kita ngomong masalah asli palsu di mana-mana ada. Polisi aja ada gadungan, ada asli, jaksa ada asli, ada gadungan, dokter juga sama. Dalam dunia spiritual itu hal biasa, semua diturunkan berpasangan, laki-laki, perempuan, siang dan malam itu biasa. Artinya jangan disamaratakan semuanya penjahat. Kita ini hidup berdampingan, jangan sembarangan ngomong. Nah, kalimat yang diucapkan itu menyerang semua orang, dan saya salah satu yang diserang, jadi saya tersinggung. Karena itu juga profesi saya, dan kemudian akhirnya belakangan dia mulai menyentuh saya sendiri langsung. Dia bilang lambut nanas, pencitraan. Walaupun dia menyebut Bapak nanas itu kurang ajar. Kakak gitu. Tapi kan artinya kalau secara hukum gitu ya, Ki Kusumo ya, itu kan dia berlindung di balik kan inisial. Saya kan tidak menyebut secara langsung. Bagaimana, Ki? Nggak disebut waktu itu. Dan di TV dia disebut, beberapa TV dia udah ngomong juga sebut ada nama buktinya, saya. Ki Kusumo. Ada, dia sudah sebut. Dan kemudian juga di Twitter juga dia sudah sebut nama saya. Artinya dari situ saya sudah cukup kuat bahwa memang anak ini cari penyakit dan saya tidak bisa biarkan. Saya ulangi lagi bahwa selama ini saya tidak pernah dilecehkan seperti ini. Baru kali ini, dan yang melecehkan saya anak kemarin sore. Nah, Ki Kusumo nggak juga apa istilahnya? Ini kan berarti ada yang mengadu domba juga gitu, ngadu-ngadu ya. Apakah yang namanya ini tuh ads ini tuh atau siapa gitu kan? Biasanya suka ada follower yang memang jahil gitu ya. Maksud kita secara netral menyebutkan kegundah gelisahan kita, kemudian dihubung-hubungkan sama si follower ini gitu, sehingga akhirnya jadi ribut gitu. Ki Kusumo nggak merasa Ki Kusumo sedang diadu domba? Saya sih saat ini nggak merasa diadu domba ya, karena memang kalimat-kalimat itu bukan dari follower tapi dari dia langsung, dan itu menuliskan awalnya cuma nyindir-nyindir umum, lama-lama makin fokus lama-lama mengarah ke saya. Padahal saya ulangi lagi bahwa terus terang saya kenal dia cuma begitu-begitu aja, nggak pernah kenal akrab segala macam, nggak pernah. Tiba-tiba kok jadi arahnya ke saya emosi banget gitu loh emosi ya. banget, ada unsur apa, kenapa kok jadi seperti ini. Hal yang terjadi sama dia belakangan hari sama seseorang X di sana, di luar sana, jangan dipukul rata semua orang sama dong. Urusan dia sama dia di sana, jangan disamakan. Oh pasti si A sama si B sama si C sama. Beberapa inisial juga pernah disebut sama dia, mungkin mereka nggak komentar. Oh tapi saya nggak bisa. Tunggu, saya juga agak heran ya sebenarnya, ini Demian kan ya. Setahu saya istrinya bukannya juga bisa lihat hal-hal halus? Iya. Ya, itu dia. Betul begitu ya? Ya jadi nggak tahu apakah istrinya juga paranormal gitu. Lalu siapa yang dimaksud paranormal itu adalah palsu? Ya jadi kayak tadi saya bilang, mungkin kita akan tanya selain berikut ini Ki Kusumo. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ada di kursi panas saya, termasuk tapi kalau ada apa-apa Ki, jangan marah ya sama saya ya. Ki Kusumo, fitnah atau fakta bahwa sebetulnya Ki Kusumo yang memulai menyulut emosi Demian? Fitnah ya, bukan ya? Ki Kusumo tidak bermaksud menyulut emosi dia. Dia duluan. Ki Kusumo itu mau follow Demian nggak sih sebenarnya? Ya sekarang follow, tadinya enggak. Kapan mulai memfollow Demian tuh kapan? Kira-kira 1 minggu belakangan ini. 1 minggu belakangan. Setelah mulai rame ya, saya follow jadinya. Jadi sampai sekarang apakah Demian itu masih suka mencuitkan hal seperti itu? Sampai tadi pagi masih ngomong ngaco tuh dia. Terakhir apa dia yang Ki Kusumo ingat di pagi hari ini? Ya pokoknya gue nggak takut elu katanya. Oh, no mention tapi gitu ya? Iya. No mention. Ki, maaf Ki. Oh ya. Abis Ki Kusumo follow, bilang nggak? Follow back dong. Ya ini di follow itu untuk memantau sebetulnya apakah sudah mereda atau masih gitu ya Ki Kusumo ya. Oke, baiklah. Nah, oke. Fitnah atau fakta Ki Kusumo? Bahwa Ki Kusumo merasa bahwa dia itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Ki Kusumo. Ya harusnya memang fakta. Harusnya memang fakta ya? Anak kemarin sore kok. Ya. Sebelum dia masuk dunia entertain, saya duluan jauh. Iya. Waktu sama saya itu kan ya Ki ya? Iya betul. Nah gini Ki Kusumo, ini kan ilmunya beda sebetulnya, profesinya juga beda gitu ya.
Kalau Kikusumo sendiri merasa emosi gitu dengan Demian, apakah Kikusumo juga menganggap bahwa semua yang berprofesi sebagai pesulap itu adalah juga penipu? Begini, kalau saya secara pribadi dengan yang lain nggak ada masalah. Tetapi khusus Demian ini memang harus diperingati, dicermati baik-baik. Karena memang dia menyerang saya dan saya harus menyerang balik. Oke, walaupun Jadi, menyerangnya no mention gitu ya. yang banyak yang dia tulis kakak, habis itu tulis Kikusumo, rambut nanas. Barusan aja ngomong di TV dibilang katanya, ya silakan Mister apa Pak Nanas nih. Oh, Pak Nanas. Maksudnya apa dia bilang itu, Mister Nanas dia bilang itu. Tapi Kikusumo kenapa tersinggung disebut sebagai rambut nanas? Kalau seandainya saya yang menyebut, Kikusumo rambutnya kayak nanas gitu. Kikusumo sama tersinggungnya nggak dengan ketika Demian menyebut itu? Enggak, karena memang porsinya berbeda dan kondisinya berbeda, konteksnya lain. Kalau ini kan sudah ada awalnya dan sudah ada saling mengejek di awal, jadi memang situasinya berbeda. Konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda, Ini bentuknya betul. penghinaan gitu ya, bukan bercanda tadi seperti Iya, Kikusumo betul. katakan. Baik. Kikusumo, fakta atau fakta? Bahwa Kikusumo dengan kasus ini sebetulnya merasa tersaingi popularitasnya dengan Demian. Fitnah. 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 Ya. Kenapa? Ya tadi saya udah bilang, sebelum Demian saya udah duluan kok. Dan saya tidak pernah merasa menyaingi siapapun, disaingi siapapun. Buat saya masing-masing aja lah. Saya, dia, semua orang nggak ada Beda masalah. ya. Masing-masing punya jalur sendiri, punya hidup sendiri, dan dalam kehidupan saya, hidup saya seperti ini gitu. Jadi saya tidak akan mencampuri orang, tapi orang juga jangan mencampuri saya. Oke, baik. Kikusumo, apakah ini fitnah atau fakta bahwa kasus ini sebetulnya hanyalah settingan untuk menaikkan popularitas masing-masing? Fitnah atau fakta? Fitnah. Ya. Fitnah. Jadi ini kemarahan Kikusumo ini benar adanya. Ya. Kalau ini kemudian jadi kasusnya jadi kasus hukum? Apapun saya akan lakukan. Artinya kondisi seperti ini merupakan penghinaan buat saya. Saya mau samperin dia. Jadi setelah ini saya kejar dia ada di mana. Oke, kenapa tidak mengambil langkah hukum aja Kikusumo? Ya saya orang lapangan ya. Buat pemikiran saya kalau dia memang laki-laki nggak usah ngomongin hukum lah. Bikin perjanjian laki-laki dengan laki-laki selesai tanda tangan. Lu maunya apa? Kalau disamperin dia nggak mau adu laki-laki itu gimana? Ya saya kejar. Ya buat saya ya dia harus minta maaf. Kalau dia nggak minta maaf juga, kalau dia melarikan diri atau bagaimana, ya saya akan buat laporan. Laporan ke? Polisi lah. Oh, ke polisi. Ke kepolisian ya. Oke, ada nggak sih kemungkinan untuk berdamai gitu sama Demian Kikusumo? Saya cuma minta dia minta maaf dan katakan bahwa yang dia ucapkan itu salah. Itu aja. Kata yang mana yang salah? Ya banyak, beberapa itu yang dia ucapkan bla 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 bahwa Di antaranya? dia menyerang saya diminta maaf aja. Oh, yang menyerang Kikusumo Menyerang saja dia minta gitu maaf. ya? Karena Yang itu- pencitraan di media. Iya, dia ikut harus demo, paham. oke. Betul, jadi dia harus paham apa yang saya lakukan nggak ada kaitan sama dia. Ngapain sih ngusil-ngusil urusan orang? Urusannya apa gitu? Ngapain mesti ngurusin Kikusumo ini walaupun paranormal tapi tetap peduli gitu ya dengan masalah negara sehingga demo seperti itu ya Kikusumo ya. Oke, baik. Nah, Kikusumo, apa sih yang membuat Kikusumo itu begitu marah dan emosi ketika Demian itu mengatakan, itu kan juga pencitraan aja, ngapain sih paranormal demo? Apa yang membuat itu buat Kikusumo sangat emosional dan prinsipal sekali, menyentuh prinsip sekali buat Kikusumo? Saya memiliki organisasi namanya Komando Pejuang Merah Putih dan itu benar-benar menyuarakan suara rakyat. Situasi hukum, situasi politik yang ada itu yang saya sikapi. Tetapi dengan kondisi dibilang pencitraan, wah saya luar biasa marah karena saya melakukan itu murni dari hati nurani tanpa biaya dari manapun, tanpa paksaan dari siapapun, tidak ada suruhan dari siapapun. Kita berkumpul dengan niat yang sama, kita punya pemikiran yang sama tentang negeri ini. Tiba-tiba dibilang pencitraan. Target saya emang apa? Saya nggak mau nyerah apa-apa kok. Tiba-tiba dibilang pencitraan, siapa yang nggak panas? Tahu sudah populer gitu Kikusumo. Siapa yang tidak kenal Kikusumo? Jadi tidak mencari popularitas itu lagi gitu ya Kikusumo ya. Baik. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Kikusumo. Kikusumo, mari kita duduk lagi di kursi biasa. Tolong diangkat kursinya. Oke. Silakan. Kalau Kikusumo kok kamu yang ngangkat ya kan? Oke, Kikusumo. Ya, ini hal yang yang menyulut Kikusumo sangat emosi selain tadi disebut pencitraan. Kemudian dia anak kemarin sore gitu. Apalagi sih sebetulnya betul-betul membuat tersinggung seorang Kikusumo, karena setahu saya Kikusumo ini orangnya santai gitu loh, easy going ya, bercanda, dekat dengan banyak orang. Penipu itu yang jelas. Jadi dia menyamaratakan semua orang yang menyangkut dunia spiritual itu adalah penipu. Itu satu poin penting yang membuat saya garis bawah, itu garis merah ya, penipu. Setelah itu makin fokus, tiba-tiba arahnya ngomong ke saya, nyebut inisial, nyebut seperti itu, yang akhirnya ya makin panas ya ini. Makin panas tadi kata-kata penipu itu ya yang kemudian sangat ini. Kemudian ini Kikusumo juga men-tweetkan sesuatu, cuma atraksi biasa kok dibilang sempurna gitu ya. Nah, ini ditujukan kepada siapa dan apa maksudnya Kikusumo?
Saya tujukan pada Demian. Karena memang buat saya itu atraksinya biasa. Maksudnya sempurna mananya. Ki Kusumo bisa melakukan atraksi seperti yang dilakukan oleh Demian? Tentu dunianya berbeda. Kalau Berbeda. tanya, sekarang begini, kalau dia bisa menghilangkan mobil, menghilangkan bunga, tiba-tiba muncul, itu dunia dia, dunia sulap. Sekarang kalau bicara, saya melakukan itu bisa apa enggak, itu bukan dunia saya. Sama seperti kalau seandainya ada orang kesurupan, saya panggil Demian, lu obatin orang kesurupan, bisa nggak? Itu dunianya berbeda, jadi jangan disama-samakan. Sekarang sepertinya keluar sama dia adalah semuanya penipu, semuanya adalah sulap. Wah bisa dong, disiplin ilmunya juga beda. Tapi jauh. Ki Kusumo menganggap bahwa atraksi Demian itu biasa aja ya, nggak sempurna. Buat saya biasa aja. Biasa aja. Yang sempurna kayak apa sih untuk seorang pesulap buat Ki Kusumo? Yang sempurna itu nggak pakai trik, Nggak pakai trik? ya, Pakai apa dong? pakai kekuatan lah. Kekuatan? Ya, kalau kita ngomong sulap kan ada sulap-sulap zaman dulu yang memang pakai kekuatan fisik. Oh gitu. Ya. Trik itu artinya apakah sama dengan penipuan? Dalam dunia hiburan, kalau saya pikir sih bukan penipuan, cuman ya justru yang lebih mungkin kalau saya ngomong yang namanya menipu ya pesulap ya memang menipu, tapi kan itu memang konteksnya adalah dunia hiburan. Ilusi gitu ya? Ya itu dunia Namanya hiburan. ilusi. Sebetulnya secara umum saya tidak menyerang pesulap, karena Iya. memang itu dunia hiburan buat dia dan itu menyenangkan banyak orang, nggak ada masalah. Cuman yang buat saya marah adalah manakala seorang pesulap menyatakan Profesi lain itu kemudian penipu. dengan kata penipu, itu yang saya jadi marah. Oke. Dua dunia yang jelas berbeda tiba-tiba disamaratakan. Oh semua juga ternyata lu sulap. Maksudnya apa gitu? Gitu, baik, oke. Kita akan lanjutkan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Nah, kita pertanyakan, berarti kamu pesen 2 lagu ya, Dua lagu. tadi ke Anang. Iya. 1 lagu udah dikasih? Satu lagu udah tahun kemarin 2014, kemarin. tapi satu lagu lagi belum. Belum. 1 lagu itu genrenya apa sih sebetulnya? Pop. Oh, Karena pop. kita beli lagu 2 lagu kan dari Mas Anang. Satu lagu lagi kemarin pas aku hubungin no komen. No comment, yang no comment siapa? Mas Anangnya atau asistennya atau siapanya? Ada sih orang kantor. Kapan ketemuan Mas, minta lagunya dong. Heeh. Kalau misalkan emang itu lagu ini apa, minta di email dulu. Biasa kan wajar ya Iya. Mbak, penyanyi itu di email kayak gimana sih lagunya. Kalau dia kurang serak mungkin dia bisa kasih masukan. Gitu. Jawabnya maaf ya nggak etis katanya gitu. Oh, ngomongnya begitu. Nggak etis. Nggak etis. Kalau di email karena menurut dia mungkin lagunya takutnya kalau misalnya aku nggak suka dibawain lagi sama aku gitu kan. Oh. Ya nggak mungkin dong aku ngebajak lagu orang. Oh, oke gitu. Jadi mereka dia sendiri juga nggak percaya gitu, nggak etis kalau dikirim lewat email. Padahal aku beli lagu dari yang senior bukan sama Mas Anang aja, Dedi Dores. Mereka fine aja kok. Di email dulu, Di didengar email. dulu, Kalau gitu nggak ya. suka bisa dibalikin lagi. Oke, gitu jadi kan. sudah berapa lama lagu ini nyangkut? Belum kelar-kelar? Ya setengah tahun ya. Setengah tahun. Oke, 16. Nah, lagu yang pertama yang sudah kamu terima itu kayak apa sih lagunya? Boleh kamu nyanyiin nggak sih? Iya. Kayak apa tuh lagunya? Hebatnya cintamu bisa bikin aku selalu ketagihan. Aku linglung bingung, pedih ingin kamu, selalu rindu kamu. Itu lagunya Anang Ya, kamu. Oke. Mungkin dia waktu itu masih terinspirasi oleh apa gitu. Ini lagu, kalau lagu, apa kamu memberikan kisah hidup kamu ke dia atau kemudian dibuatkan lagu, atau kamu hanya mengasih gambaran besar lagunya ingin seperti apa? Enggak sih, sebenarnya aku sebagai penyanyi hanya menyampaikan pesan dari sang pencipta lagu ya Oh kan. gitu. Jadi bebas-bebas aja dia mau bikin lagu apa. Tapi kayaknya Mas Anang bikin lagunya era-era dia kali, jadi sehingga masyarakat juga nggak bisa menerima Oh, lagu itu dia. sudah dilempar dalam bentuk single? Sudah? Sudah, tapi hasilnya Kurang memang laku. iya. Tidak seperti lagu aku yang sekarang 1 bulan viewsnya udah 35.000 di YouTube. Oh, jadi lagu Anang itu ada viewernya? Ada tapi cuma 1.500. Ternyata masyarakat kan masyarakat yang menilai ya Mbak. Iya. Maksudnya lagu ini bisa diterima nggak sih, bisa didengar ya Oke, kan. jadi kamu ya udah 1 lagu belum ada, buat kamu yang ini lebih bagus gitu lagu yang Lebih sekarang. bagus. Lebih bagus. Iya dong. Nah, terus lagu yang kemarin itu kamu masih akan menagih ke Anang? Aku sedekahin buat Mas Anang. Sedekahin buat Mas Anang gitu ya. Aku tidak akan meminta lagu lagi dari dia dan 40 juta. Mangga. Boleh nggak kalau aku ganti, aku yang minta aja ke Anang? Pakai duitnya Rata Dila ya. Boleh nggak? Boleh. Ah, serius kamu? Boleh Mbak, lumayan. Lumayan Kalau ya. aku sih udah lupa. Oke, kita ambilkan dulu kursi panas kalau begitu. Silakan Rata Dila duduk di kursi panas ini, jawab fitnah atau fakta. Asia Nanta mau duduk lagi? Terima kasih kakak saya. Oke, Rata Dila, fitnah atau fakta bahwa kamu merasa dicampakkan oleh Anang dalam hal
pembuatan lagu ini? Fakta. Oh, fakta. Kamu merasa dicampakkan? Oh iya dong. Kenapa kamu merasa dicampakkan? Tadi karena Mas Anang itu kan orang sibuk, suka ditelepon, Mas lagunya. Maaf, saya lagi sibuk. selalu ngomongnya begitu? Tapi waktu itu mantan manajer aku yang hubungin dia. Oh, mantan manajernya hubungin kamu. Kalau kamu sendiri pernah menghubungi Ana langsung? Ketemu di studio pada saat aku take vokal juga kan Mas Anang mendampingi vokal aku di rumahnya. Tapi pada saat mau menagih lagu yang kedua ini kamu pernah menghubungi dia sendiri langsung? Enggak, mantan manajer aku itu. Oh. Iya. Terus mantan kamu kemana? Mantan manajer itu sekarang kemana? Iya, jadi aku kan ditipu juga Mbak. Oh, sama mantan manajer kamu itu? Sama Teguh temannya Mas Anang itu. Teguh, tapi dia bukan mantan manajer kamu? Bukan, Teguh itu satu kantor Sama Mas dengan, Anang? dengan istrinya. Oh, apa? Kamu ditipu kenapa? Dari promo TV, promo radio, itu ketahuannya ketika aku di Paris kemarin, aku hubungin orang-orang media, radio, lagu aku gimana perkembangan, ternyata nggak ada lagu RD, materinya sampai. Oh, artinya padahal kamu sudah bayar? Sudah. Berapa nilai nominalnya kamu bayar kepada Teguh Kalau itu? untuk radio 100 juta itu transfer langsung ke Teguh temannya Anang itu. Temannya Ana. Kamu percaya Teguh karena apa? Karena dia juga karyawan aku, jadi dia juga dapat gaji dari aku tiap bulan gitu. Oh, tapi kamu kenal Teguh dari? Dari teman aku juga. Nah, Teguh ini yang menjembatani aku ke Ana. Oh, Teguh ini yang menyarankan kamu untuk membeli lagu kepada Ana? Tidak, aku memang ngefans sama Mas Anang karena karya-karya dia bagus. Tapi karena dia kenal, dia mencomblangin kamu untuk kenalan seperti itu. Mas Anang waktu itu bilang lagu saya mahal. Oh, nggak apa-apa. Oh, lagunya mahal. Mahal. Tadinya dia minta berapa sebelum 40 juta? Waktu pertemuan sih itu 50 juta satu lagu. Oh, gitu. Terus ditawar-tawar akhirnya mau 40. Akhirnya 40 juta. Oh, gitu. Jadi Tapi 2 lagu 80 juta. udah bener. Tapi ya gitu, lama. Ya gitu sih Mbak. Namanya juga kan RD mah apa tuh? Gitu. Oh. Fitnah atau fakta Ratna Dila bahwa terkuaknya perseteruan kamu dengan Anang yang tak jua mau menyertakan lagunya hanyalah bentuk sensasi belaka. Fitnah. 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 Kalau ada yang bilang bahwa itu Ratna Dila hanya cari sensasi aja tuh bawa nama Anang biar terkenal gitu. Maaf ya Mas Anang atau siapapun, saya udah lama loh di entertain ya kan. Udah lama dari kecil saya udah nyanyi ya kan. Terus bahkan juga pada saat pemberitaan ini keluar ada sosok perempuan datang ke saya tidak perlu sebutkan di sini siapa. Kalau kamu macam-macam sama titik-titik, pisaunya tajam. Artinya apa? Pisaunya tajam adalah pisaunya tajam itu artinya kalau kamu macam-macam sama titik-titik, karir kamu akan hancur. Maaf ya, saya sekedar hobi, oke? Wah, bukan mata pencarian utama Ya, gitu. saya hobi. Kalau lagi nyanyi ya nyanyi aja, kalau enggak ya udah. Jadi nggak takut dengan ancaman Enggak, itu. saya tidak Jadi takut. perempuan yang mengancam kamu. Perempuan datang ketemu di Cibubur sama saya. Titik-titik itu siapa? Saya bukan takut ya, tapi saya rasa nggak perlu lah untuk dibicarakan di sini. Titik-titik ini ada hubungannya dengan Anang? Ada. Ada ya. Bahkan saya diminta untuk menulis di semua sosial media bahwa saya harus meminta maaf kepada Anang. Salah saya apa? Kamu disuruh minta maaf sama perempuan itu? Ya, Ya udah, minta maaf aja deh. Ntar kalau Lebaran ya kan. boleh tapi kirim Oke, Pak. Oke. Baik, Ratna Dila, fitnah atau fakta bahwa kamu sebetulnya masih mengharap uang kamu kembali dari Anang Hermansyah? Fitnah. Fitnah aja. Biar gue nanti yang minta balikin ya kan. Fitnah ya? Fitnah. Jadi kamu nggak minta duitnya kembali? Enggak, saya bilang sedekah. Sedekah buat Anang? Sedekah. Buat kalian aja gimana? Saya lebih fokus ke single saya yang baru. Single yang baru. Oke, kalau single yang baru ini siapa yang buat? Tama Kangen Band. Oh, Tama Kangen Band. Itu lebih mahal atau lebih murah dari Anang Hermansyah? Lebih murah tapi memuaskan. Murah tapi memuaskan ya. Oke, baiklah. Tepuk tangan dulu dong buat Ratna Dila. Oke, ini ada satu artikel ya. Bukan artikel ya. Single apa udah ganda campuran? Udah ganda campuran. Oke, Ratna Dila. Ini kan banyak orang yang komentar gitu bahwa Ratna Dila gitu ya, itu Pak, nggak usah dipikirin lah, dia paling cuma cari sensasi aja gitu. Kepada orang yang ngomong seperti itu, kamu ingin mengucapkan apa? Saya rasa itu hal yang wajar mereka mengucapkan apa sih yang mereka mau. Tapi kalau aku selama di entertain aku tidak pernah mencari sensasi. Jadi fakta gitu. Apa adanya ya ini aku RD gitu.
aku tidak pernah mencari sebuah sensasi untuk memakai nama orang yang udah senior, nggak pernah. Nggak pernah ya. Oke, Tapi baik. itu wajar, Biarin aja ya. Biarkan saja. Kita akan hubungi nih satu orang saksi ini, temannya Ratna Dila gitu, yang melihat betul bahwa memang betul ada hubungannya ya. Ratna Dila ini pernah meminta memesan lagu kepada Anang Hermansyah. Seperti apa sih kesaksiannya? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Langsung kita akan telepon Ratna Dila. Elma teman kamu ya, sahabat kamu yang menjadi saksi pertemuan antara Ratna Dila dan Anang Hermansyah. Ada apa di antara mereka? Udah teleponnya? Oke, ini Elma ya. Nah, sebelum masih dihubungi, saya mau tanya sekarang sama Ratna Dila ini. Komentar kamu ya. Kalau kita lihat di TV kan mengenai kasus ini, Anang Hermansyah nggak pernah ngomong gitu, nggak pernah klarifikasi. Yang jawab selalu Ashanti. Iya, prinsesnya. Prinsesnya. Ada apa? Dari perkataan Ashanti ini, kamu punya komentar apa? Ya, aku sih maunya Mas Anang kan yang bicara ya kan. Mungkin karena Ashanti itu istrinya, mungkin sebenarnya wajar aja dia yang bicara. Tapi aku maunya Mas Anang yang bicara. Tapi ketika aku lihat di salah satu media, Anang mau bicara, sebenarnya kalau udah diam, biar saya aja yang ngomong. Ashanti yang ngomong gitu ya. Padahal kamu maunya Anang dong yang jantan bahkan ngomong. dia bilang udah terkenal kan sekarang Ratna Dila. Artinya mungkin dia berpikir bahwa dengan pemberitaan ini aku terkenal. Dengan pemberitaan itu salah besar. Apa yang mau kamu sampaikan kepada Ashanti sekarang? Iya. Oke. Iya Mbak Ashanti, pada saat itu kan aku pernah dengar di media udah terkenal kan, maaf ya dengan pemberitaan ini aku bukan cari sensasi tapi memang fakta yang bicara kan, memang kenyataannya seperti ini dan aku minta sih Mas Anang yang bicara bukan Mbak Ashanti. Oke. Begitu ya, baik kita bicara sama Elma sekarang sudah terhubung. Halo Elma. Halo. Ya, halo. Oke Elma bisa ceritakan seperti apa sih sebenarnya kronologi pertama kali Ratna Dila ini bertemu Anang dan meminta lagu, hubungan kerjasamanya awalnya gimana sih? Awalnya kita datang ke studionya Anang di Trogong ya? Oh, studionya Anang di Trogong. Di jalan apa? Itu. Jalan apa? Jalan apa? Lupa aku jalan apa? Kurang ngerti tahunya itu doang. Oh di Trogong. Oke di Trogong ya. Itu memang studionya Anang. Katanya sih gitu. Oh katanya gitu. Oke, siapa aja yang ada di situ, di studio itu? Ada Teguh, ada Zaki, ada Mbak Dilanya sendiri sama aku. Oh sama kamu. Terus kemudian dari sana bertemu dengan siapa saja selain Anang? Sama Teguh aja sih. Karena dia di ruang meeting kan paling sama yang di depannya sudah resepsion nih paling. Di dalamnya, ada Teguh sama Zaki ya. Jadi berhubungannya sama Teguh ya. Nah itu pada saat penandatanganan kontrak itu bagaimana prosesnya? Apakah bertemu kedua belah pihak itu atau sendiri-sendiri atau siapa sebetulnya menandatangani? Iya Mbak Dilanya sama Mas Anang yang ketemu. Mas Anang yang ketemu langsung? Sama Mbak Dila. Jadi Mbak Elma ini saksi ya bahwa memang ada perjanjiannya itu sah bahwa memang ini untuk 2 lagu begitu ya? Iya aku yang bawa kok kontraknya. Kamu bawa draft kontraknya. Apakah di kontrak itu tertulis bahwa pihak Anang itu tidak berkewajiban untuk mengirimkan dulu sampel lagunya dalam bentuk email? Enggak, pokoknya dia langsung disuruh level aja ke vokal terus gitu ya. Terus apalagi kalau emailnya sih nggak ke aku. Oh dia nggak ada ya? Nggak ada kalimat seperti itu ya? Nggak ada. Oke baik. Nah kalau Teguhnya ini sendiri apakah Mbak Elma kenal juga Teguhnya? Kenal. Oke, terus kemana itu orang sekarang? Orang apa itu? Mana ya? Nggak tahu deh, lengkap itu kayaknya. Nggak ada orang yang hilang? Nggak ada orang yang hilang. Oh, dihubungi juga nggak pernah nyaut? Nggak bisa ada yang dihubungi, dua orang itu. Jadi Teguh ini sebenarnya dari pihak Ratna Dila atau dari pihak Anang? Dari pihak Anang. Dari pihak Anang? Iya. Oh, menurut Ratna Dila Teguh ini dari pihak Anang. Kalau menghubungi Anang langsung pernah nggak dibantu, Elma membantu untuk menghubungi Anang langsung? Kalau yang langsung sama Mbak Anangnya tuh Mbak Dilanya sendiri sebenarnya. Mbak Ratna sendiri. Gitu. Oke, baik. Jadi kamu tuh saksi bahwa memang sebenarnya perjanjian ini ada ya, bukan mengada-ada gitu ya. Oke, baik. Oke, baik. Elma, tindakan Elma sama Ratna, apa yang dikatakan Elma saat ini kepada Ratna ketika tahu bahwa teman kamu ini apa istilahnya ada masalah gitu dengan lagu yang dipesan?
Iya, karena dia tahu kan lagunya kok nggak keluar ya gitu. Begitu dia proses satu-satu, ya gimana mau keluar, nggak ada uang promonya juga nggak masuk gitu, kayak gitu-gitu lah. Oh yang mungkin yang gitu-gitu ya. Jadi uangnya kemana gitu. Uangnya kemana? Tapi lagu pertama yang sudah diberikan kepada Ratna Dila, menurut kamu bagus apa nggak lagunya? Yang pertama ya, yang kamu ya. Iya. Yang pertama sih, liriknya sih kurang enak deh. Bagus apa kurang? Bagus. Bagus apa kurang? Jujur. Hah? Jujur, kurang suka gitu maksudnya. Aku lebih suka yang terakhir ini, lagunya dia yang terakhir ini nih. Oh gitu. Mentang-mentang ada masalah menang, sukanya lagu yang kedua. Gak suka mungkin karena ada masalah itu, jadi dengernya apa sih gitu. Oke, baik. Baik Alma, terima kasih banyak ya. Oke. Iya. Oke, ini saya baru dengar kabar ya, ada bahkan rencananya Ratna ini kabarnya mau disomasi gitu. Iya, pada saat habis preskon kan, mantan manajer aku hubungin malam-malam itu, aku disomasi, kamu mau disomasi nih, somasi apa, sama siapa? Sama Bang Hotman. Oh gitu? Iya, padahal kan Hotman Paris itu teman aku juga. Ya. Oh jadi dari pihak Anang mau mensomasi kamu, begitu? Melalui Bang Hotman, ya kan. Terus aku sih lihat di media kan, di salah satu media Bang Hotman bilang, saya tidak bisa, karena dua-duanya adalah sahabat saya. Dua-duanya ini siapa maksudnya? Ashanti sama Ratna. Oh, jadi yang minta itu Ashanti untuk konsumasi kamu, bukan Anang? Bukan, makanya. Oh gitu? Iya. Jadi Ashantinya yang emosi, begitu? Mungkin. Tapi kamu sendiri pernah ketemu Ashanti nggak? Di rumahnya? Belum sih, cuman Anang, Aurel. Oh, Anang, Aurel pernah ketemu? Terus anaknya yang laki-laki itu. Kamu ada keinginan nggak untuk ya udahlah berdamai aja gitu? Mungkin kamu bergabung bersama manajemennya Ashanti, kan juga Ashanti sekarang bikin grup musik. Terima kasih banyak, tidak akan pernah. Tidak akan pernah gitu ya? Oke. Enggak, saya punya manajemen sendiri, punya label sendiri, ada production. Oke, dan bahwa kamu menyanyi ini adalah untuk? Ya, hobi aja. Hobi aja? Jadi walaupun diancam kemarin pisaunya tajam itu, saya tidak pernah takut. Pisau atau pisau? Mungkin tahu kali ya. Nggak tahu kan? Ya, dia tahu. Nah, oke, kita punya sebuah foto juga di plasma. Ini ada hubungannya dengan siapa ini foto ini? Coba munculkan. Oh, nggak ada Siti Badriah di sini. Ada fotonya. Hah? Demian ya kan, Demian. Ini kenapa sih Demian ini? Hah? Apakah dia akan menjadi tamu kita hari ini? Bersama Siti Badriah, putus lagi tuh ntar. Langsung aja kita panggilkan, inilah bintang tamu kita yang berikutnya, Demian. Salah panggil, bukan ternyata. Hai Pak, Kikusumo. Silahkan duduk Kikusumo. Kikusumo susah banget sih hari ini. Kikusumo itu kemarin ulang tahun. Selamat ulang tahun Kikusumo. Birthday. Udah, durasi. Oke, nanti habis ini kalian akan ditraktir oleh Kikusumo. Traktir ketoprak. Ada apa sih kisah Kikusumo dan Demian itu? Kita lihat tayangannya berikut ini. Pergesekan dalam dunia selebritas